Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Reni Beter. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya, dimudahkan dalam segala urusannya, diberikan rizki yang halal, berkah dan banyak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang cara pembelian rumah secara KPR. Jadi kali ini saya tidak mereview rumah, tapi ingin menjelaskan tentang bagaimana cara pembelian rumah secara KPR. Teman-teman, saya jelaskan di sini. Pertama kali yang harus syarat pertamanya yaitu adalah teman-teman tidak punya histori dengan perbankan dengan jelek ya. Jadi memang harus yang pertama itu BI checking. BI checkingnya harus bagus. Jadi data di perbankannya juga memang bagus ya. Walaupun nih suami atau istri, jadi keduanya tuh walaupun sudah pasangan, istrinya bagus, suaminya nggak bagus, tetap aja nggak bisa. Karena bank itu melihat dari pasangan ya, suami istri sama-sama BI checkingnya harus bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan teman-teman memiliki status pekerjaan ya, status pekerjaan. Jadi ada yang memang bisa status pekerjaan yang sudah karyawan tetap, ada beberapa bank yang memang status pekerjaannya harus karyawan tetap, dan ada juga bank yang memang masuk kategorinya belum karyawan tetap, tapi kerjanya itu harus lebih dari 2 tahun ya. Jadi ada beberapa bank yang memang bisa untuk statusnya belum karyawan tetap, ada juga yang memang harus wajib dengan karyawan tetap. Dan biasanya untuk persyaratan KPR sendiri, biasanya teman-teman melampirkan yang pertama itu adalah KTP ya. KTP suami istri jika teman-teman sudah menikah. Tapi kalau single hanya teman-teman satu aja ya KTP-nya, dan juga tidak perlu buku nikah. Yang pertama itu adalah KTP suami istri. Yang kedua adalah kartu keluarga ya teman-teman, persyaratannya. Yang ketiga yaitu buku nikah, surat nikah atau akta perkawinan ya. Lalu teman-teman lampirkan NPWP ya teman-teman, NPWP harus ada juga. Untuk untuk yang single jadi memang tidak perlu ya, karena memang masih belum menikah, jadi tidak perlu melampirkan buku nikah. Tapi teman-teman biasanya disuruh nanti membuat surat pernyataan belum menikah. Biasanya itu teman-teman datang ke kelurahan. Jadi tadi satu ya, udah tadi KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, lalu NPWP, kemudian slip gaji ya teman-teman. Yang kelima itu adalah slip gaji 3 bulan terakhir. Lalu rekening koran 3 bulan terakhir. Jadi teman-teman gajinya masuk ke bank apa itu di print ya, minta ke bank untuk print rekening koran selama 3 bulan terakhir. Kemudian teman-teman ada persyaratannya itu melampirkan surat keterangan kerja. Jadi teman-teman minta ke perusahaan atau ke HRD untuk dibuatkan surat keterangan kerja. Dan yang terakhir teman-teman melampirkan surat pengangkatan karyawan. Itu ya teman-teman, itu syarat yang untuk proses KPR ya. KPR jadi nanti ada beberapa poin, yaitu yang tadi yang saya sebutkan tadi itu harus dilengkapi. Lalu untuk prosesnya teman-teman silahkan mau memilih bank yang teman-teman kiranya ada referensi bank yang memang marginnya lagi promo nih, misalkan ada di bank lain nih, misalkan mau teman-teman terserah mau masuk ke bank konvensional maupun bank syariah, sama saja ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal mau pilih yang mana. Biasanya yang kalau konvensional itu kategorinya itu yaitu memang floating ya, mengikuti suku bunga. Tapi kalau yang syariah itu mengikuti flat, bisa dibilang flat itu. Jadi memang ada kesepakatan dari awal, yaitu marginnya memang ditetapkan dari awal. Biasanya yang syariah itu
ada flatnya bertahap, ataupun dari satu, misalkan teman-teman mau ambil 15 tahun, ada 1 sampai 15 tahun itu adalah flat, itu namanya bank syariah. Tapi kalau untuk konvensional, teman-teman mengikuti suku bunga ya, jadi floating, kenaikannya tidak tentu, bisa mengikuti tiap tahunnya, itu bisa berubah ya teman-teman. Mungkin garis besarnya untuk pengajuan KPR ya, persyaratannya itu. Lalu KPR itu teman-teman pastinya harus menyiapkan dana ya, yaitu adalah DP untuk rumah yang ingin kita beli. Kebetulan saya di sini kebanyakan rumah yang dijual sama saya itu rumah-rumah sekunderi ya, rumah-rumah yang memang sudah ready, sertifikatnya sudah ready. Jadi biasanya bank itu meminta DP sebesar 15 sampai 20% teman-teman ya. Jadi teman-teman disediakan 15 sampai 20% untuk DP. Dan itu DP itu mengurangi harga rumah ya teman-teman. Lalu teman-teman juga harus menyiapkan biaya biasanya ada biaya untuk AJB, akte jual beli, lalu ada biaya untuk balik nama sertifikat, kemudian ada juga biaya BPHTB yaitu pajak ya, pajak pembelian. Lalu kalau KPR ada biaya KPR-nya ya, ada biaya asuransinya teman-teman, lalu ada juga biaya blokir, biasanya 1 sampai 2 kali angsuran ya teman-teman, tergantung pihak banknya. Jadi kalau rumah secondary itu memang rumahnya ini sudah ready, rumahnya sudah bersertifikat, jadi teman-teman bebas mau masukin ke bank mana aja itu bisa. Beda lagi teman-teman dengan rumah primary, teman-teman saya juga ada beberapa iklan yang memang menjual rumah-rumah primary, teman-teman bisa tanpa DP juga bisa ya, lalu bebas biaya juga, biasanya itu free ya, free biaya. Tetapi kalau untuk persiapkan teman-teman, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, itu wajar ya teman-teman. Kalau mau ambil rumah primary ya kurang lebih segitu. Jadinya memang rumah primary biasanya ada kerjasama antara developer dengan pihak bank. Jadi biasanya bisa dipakai dengan 0 DP ya teman-teman, bisa juga biayanya juga free, dan rumahnya juga ada developer yang sudah ready rumahnya ataupun inden gitu ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mau pilih rumah yang secondary, rumah primary, yang pasti teman-teman pastinya ingin memiliki rumah sesuai dengan impian. Saya doakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, agar segera mendapatkan rumah impiannya ya, bisa mendapatkan rumah, walaupun rumah rekondisi, rumah primary, rumah secondary, sama. Yang penting teman-teman merasa cocok, merasa jodoh, karena rumah itu jodoh-jodohan ya. Mudah-mudahan teman-teman segera mendapatkan rumah yang diinginkan. Dan bagi teman-teman yang sudah memiliki rumah, mudah-mudahan bisa mendapatkan lagi rumah ya, rumah kedua, ketiga, dan ya dan mungkin bisa lebih banyak lagi. Dan pastinya itu aja teman-teman ya yang bisa saya sharing untuk video kali ini tentang sharing KPR. Kurang lebihnya teman-teman bisa langsung cek, langsung inbox ya teman-teman, langsung bisa hubungi saya di nomor di bawah ini. Baiklah teman-teman, itu tadi video sekilas tentang pengajuan secara KPR. Teman-teman jangan lupa ya, dukung terus channel Reni BTR dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.